Popcorn, berondong, brain, otak. Kalau popcorn brain, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang di channel Konselor Sekolah. Saya Asruriyati, biasa dipanggil Bu Ruri. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat menggapai cita-cita. Layanan BK kali ini akan membahas tentang popcorn brain. Apa sih popcorn brain itu? Nah, ini ada kaitannya nih dengan penggunaan gadget yang berlebihan. Sekarang hampir semua dari kalian punya HP kan? Nah, harus waspada nih dengan bahaya popcorn brain ini. Nah, biar nggak semakin penasaran, kita simak bersama ya. HP atau biasa juga disebut smartphone, gadget atau gawai saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja. Orang-orang, baik dewasa, remaja, hingga anak-anak begitu lekat dengan HP karena puluhan atau bahkan ratusan aplikasi yang menyajikan hal-hal yang menarik, terutama berupa media sosial dan permainan. Fitur-fitur yang ditawarkan pun semakin canggih, sehingga membuat kita betah berlama-lama di depan gadget. Memang tidak selamanya bermain gadget memiliki dampak negatif. Banyak sekali kegunaan gadget yang bermanfaat untuk hidup kita. Akan tetapi bila penggunaannya terlalu sering, ada dampak negatifnya loh bagi otak kita. Dari sekian banyak dampak negatif karena penggunaan gadget yang berlebihan, salah satunya adalah popcorn brain. Istilah popcorn brain sudah lama dikenal dalam dunia teknologi, tepatnya sekitar tahun 2011. Ahli yang mengupas tentang popcorn brain ini adalah David Levy, seorang peneliti dari University of Washington, Amerika Serikat, dan Shin Ye-jin, seorang psikiater dan praktisi pendidikan anak dari Korea Selatan. Selain mereka, Mona Ratuliu, seorang artis Indonesia, juga membahas tentang popcorn brain ini dalam bukunya yang berjudul Parenting. Popcorn brain dapat dengan mudah diartikan sebagai otak yang menyerupai popcorn atau berondong jagung. Pernah lihat kan popcorn yang dipanaskan? Butir-butir jagungnya akan meletup-letup tidak terkendali sampai semuanya matang. Nah, otak dari orang yang terlalu menggunakan gadget diibaratkan seperti popcorn ini, sehingga disebut popcorn brain. Secara istilah, menurut Shin Ye-jin, popcorn brain digunakan untuk menyebut kondisi otak anak yang terbiasa dengan layar perangkat digital yang senantiasa merespon stimulus kuat hingga otak meletup-letup. Ya, otak anak-anak lebih rawan terkena popcorn brain karena strukturnya masih berkembang pesat. Kenapa kondisi otak bisa meletup-letup? Mari kita ingat cara kerja otak manusia. Di sini akan dibahas secara ringkas saja ya. Penjelasan secara lengkapnya bisa kalian dapatkan di pelajaran IPA tentang sistem saraf. Otak manusia terdiri atas jutaan neuron yang memproses rangsangan yang diterima oleh otak menjadi informasi bermakna. Neuron menghantarkan rangsang yang diterima dari luar melalui impuls saraf. Impuls ini mirip dengan arus listrik. Kondisi di mana impuls ini terlalu cepatlah yang digambarkan seperti meletup-letup. Selanjutnya, David Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi multitasking elektronik yang berlangsung secara terus-menerus. Multitasking ini maksudnya mengerjakan berbagai tugas sekaligus. Kecanggihan teknologi smartphone membuat ia bisa membuka berbagai aplikasi sekaligus, sehingga otak terus-menerus berpindah dari stimulus yang satu ke stimulus yang lain. Pada anak, saat menerima stimulus dari gadget, misalnya saat bermain game, maka ia akan menerima stimulus yang terlalu cepat.
Itu akan membuat stimulus anak yang belum selesai dikerjakan menjadi harus berpindah ke stimulus lain secara cepat. Mona Ratuliu menambahkan bahwa pada dasarnya, stimulus yang diterima anak dalam lingkungan yang wajar itu saat dia melihat warna, mendengar suara-suara mobil atau burung, dan itu berjalan teratur. Saat menggunakan perangkat digital, anak terpapar stimulus yang kuat pada indera penglihatan dan pendengarannya melalui sinar serta warna yang mencolok di gadget. Nah, anak-anak akan terpapar sinar terus-menerus jika terlalu sering menggunakan gadget. Selagi stimulus tetap berlanjut, situasinya akan berganti dengan cepat. Sehingga setiap kali ada tampilan baru, anak makin tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Karena anak terbiasa terpapar stimulus yang sangat kuat, maka dia cenderung tidak bisa memberikan stimulus yang sama kuatnya saat ia bermain tanpa gadget. Nah, kondisi itulah yang disebut dengan popcorn brain. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Pada kondisi tersebut, anak jadi tidak bisa merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang popcorn brain. Nah, sekarang apa sih bahayanya popcorn brain ini? Terutama untuk kalian nih yang masih dalam tahap perkembangan secara fisik maupun psikologis. Menurut Shin Ye-jin, otak yang dalam keadaan meletup-letup atau popcorn brain akan membuat anak selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal atau ekstrim, impulsif, cepat, dan menarik. Akibatnya, anak-anak menjadi hilang ketertarikannya terhadap cetakan hitam putih, apalagi buku-buku tebal, karena tidak menghasilkan impuls yang menarik dan cepat. Selanjutnya, jika anak terbiasa melakukan banyak hal sekaligus di perangkat digitalnya, maka struktur otak anak cenderung tidak bisa beradaptasi dengan dunia nyata. Akibat penggunaan perangkat digital secara membabi buta, orientasi anak akan kebal terhadap stimulus yang diberikan. Anak yang mengalami popcorn brain juga akan kurang menyukai kegiatan di alam terbuka di mana mereka menggunakan keterampilan bergerak dan bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga anak dengan popcorn brain terlihat cuek dengan sekelilingnya. Anak juga akan cepat merasa bosan ketika bermain di ruang terbuka dan terlepas dari gadgetnya. Dalam hal belajar, anak dengan popcorn brain ini akan mengalami sulit berkonsentrasi, karena otaknya sudah membatasi diri pada stimulus yang menarik dan cepat saja. Jika dihadapkan pada tugas-tugas yang kurang disukai, otak akan menolak sehingga motivasi belajar pun menurun. Kemungkinan prestasi belajar juga akan menurun. Dampak lanjutan dari popcorn brain ini adalah gangguan kejiwaan. Di Indonesia, sudah ratusan anak masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget. Gangguan jiwa akibat gadget ini biasanya disertai dengan gangguan penyerta yang lain, misalnya depresi dan gangguan tingkah laku. Cukup mengerikan ya, akibat atau bahaya dari popcorn brain. Biar nggak kena popcorn brain, apa sih yang harus kita lakukan? Sesuatu yang berbahaya harus kita cegah. Tidak menggunakan gadget sama sekali bukanlah solusi, karena gadget memberikan banyak sekali manfaat untuk hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan gadget dengan bijak. Gunakan gadget hanya untuk yang bermanfaat dan batasi waktunya. Lakukan kegiatan-kegiatan lain tanpa gadget agar hidupmu seimbang. Jangan sampai karena asyik menggunakan gadget, kamu sampai lupa ibadah, membantu orang tua di rumah, dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayamu. Fenomena popcorn brain ini juga telah menjadi perhatian perusahaan-perusahaan penyedia teknologi. Kebanyakan smartphone dilengkapi dengan aplikasi digital well-being. Digital well-being dimaksudkan agar pengguna gadget tetap memelihara kesehatannya saat menggunakan gadget. Dalam aplikasi digital well-being, kita bisa mengatur screen time atau lamanya waktu kita melihat layar gadget. Caranya mudah, cukup dengan mengetuk screen time goal, lalu menentukan lama waktu penggunaan ponsel atau perangkat secara aktif. Waktu yang dimasukkan adalah waktu akumulasi untuk penggunaan selama 1 hari penuh.
Selanjutnya, jika waktu tersebut telah tercapai, pengguna akan diberikan notifikasi berupa perintah untuk istirahat sementara dari menggunakan ponsel. Fitur ini sangat membantu ketika kita ingin membatasi penggunaan gadget. Oh ya, sebagai informasi tambahan, ternyata Bill Gates dan Steve Jobs yang notabene merupakan penguasa di dunia teknologi informasi, melarang putra-putri mereka menggunakan ponsel sebelum berumur 14 tahun. Mereka tidak ingin kehidupan putra-putrinya terganggu oleh kehadiran gadget yang kerap kali membuat anak sibuk sendiri dan menghabiskan banyak waktu menatap layar. Akibatnya kesehatan terganggu dan waktu istirahat berkurang. Demikian tadi materi layanan BK bidang bimbingan pribadi tentang Popcorn Brain. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, gunakan gadget dengan bijak dan bermanfaat. Salam sukses dari konselor sekolah. Sampai berjumpa di materi layanan BK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.